Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Pemikiran dan aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Perkenalkan, nama saya Jaman Arya Rambe, NIM 0201182117. Saya akan memaparkan materi. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini berkembang sangat pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat sesuai dengan faktor di masyarakat. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan di pengadilan. Maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, apa penyebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, dan bagaimana latar belakangnya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli hukum menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Salah satunya yaitu timbulnya kebimbangan antara kebenaran dan keadilan. Dalam arti kesebandingan dari hukum yang berlaku itu tidak sebanding, dan timbulnya pendapat-pendapat yang berisikan ketidakpuasan hukum yang berlaku sekarang ini. Dikarenakan hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, filsafat hukum terutama bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terhimpun di dalam berbagai mazhab atau aliran. Di sini kami akan membahas 5 aliran. Yang pertama, mazhab atau aliran formalistis. Kedua, mazhab atau aliran sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Yang keempat, aliran sociological jurisprudence. Dan yang kelima, aliran realisme hukum. Di sini kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. A. Hasil para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para ahli hukum menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Dengan demikian, filsafat hukum bertujuan untuk menjelaskan tentang nilai dan dasar-dasar hukum yang bertujuan pada dasar-dasar filsafat hukum. Hasil dari para aliran-aliran tersebut ada 5 aliran yang dikemukakan, yakni 1. Aliran formalistis. Di dalam aliran formalistis ini ada seorang tokoh yang bernama Hans Kelsen. Hans Kelsen ini terkenal dengan teori murninya tentang hukum. Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu kaidah. Hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran yang kedua, yaitu aliran mazhab sejarah dan budaya. Mazhab sejarah dan budaya mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis. Bahkan mazhab ini justru menekankan hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh dalam mazhab ini, yaitu von Savigny, berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari undang-undang. Keputusan-keputusan badan legislatif
dapat membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Ia pun selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Seorang tokoh lain dari mazhab ini yaitu Maine, ia pun berpendapat bahwa hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status-status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Kiranya telah jelas betapa pentingnya hasil-hasil pemikiran tokoh-tokoh mazhab, sejarah, dan kebudayaan bagi perkembangan sosiologi hukum. Hal ini pun diakui oleh tokoh-tokoh teori sosiologi seperti Emil Durkheim dan Max Weber yang menyadari betapa pentingnya aspek-aspek kebudayaan dan sejarah untuk memahami gejala hukum di dalam masyarakat. Saya akan bacakan bagian yang ketiga, yaitu aliran utilitarisme. Jeremy Bentham dapat dianggap sebagai salah seorang tokoh yang termuka dari aliran ini. Bentham adalah seorang ahli filsafat hukum yang sangat menekankan pada apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem hukum. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada hedonistik utilitarisme. Selanjutnya, Bentham mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan. Akan tetapi kelemahan teorinya tersebut terletak pada kenyataannya bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan. Yang saya bahas di sini adalah aliran-aliran sosiologikal jurisprudensi. Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Herrich 1922 sampai 1926. Dia sebagai pelopor aliran sosiologikal utilitarianisme. Herrich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif. Keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum itu akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Dan tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara-negara. Kebaikan dari analisis Herrich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkupnya, yaitu sistem sosial, di mana dia akan dapat dikemukakan kekuatan yang mengendalikan hukum tersebut. Ajaran-ajaran aliran sosiologikal jurisprudensi berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas jasa Rochpaund 1994 sampai 1900 sekian. Rochpaund berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kekuatan-kekuatan yang diandalkan di masyarakat.
Seterusnya adalah aliran realisme hukum. Realisme hukum ini merupakan awal dari gerakan critical legal studies yang merupakan keluh kesah dari pemikir hukum di Amerika Syarikat. Lahirnya realisme hukum ini dilatar belakangi oleh faktor hukum dan non-hukum, iaitu faktornya adalah 1. Perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. 2. Perkembangan sosial dan politik. 3. Perkembangan dalam filsafat hukum. Aliran ini dipelopori oleh Jerome Frank, Carl Lewin, Fred Cohen dan lain-lain lagi. Banyak yang menyatakan bahawa realisme hukum ini dari istilah legal realism. Sebabnya aliran ini sendiri tidak mempercayai pada definisi dan sangat skeptis terhadap penggunaan bahasa. Menurut kaum realisme hukum, bukan kata-kata yang diperlukan melainkan fakta. Manakala menurut Roscoe Pound, istilah realism bagi kaum mereka adalah kesetiaan pada alam, mencatat kejadian apa adanya, bukan sebagaimana yang dibayangkan ataupun yang difikirkan. Ahli-ahli fikir dari aliran ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keadilan, walaupun mereka berpendapat bahawa secara ilmiahnya tidak dapat ditentukan apa yang dinamakan sebagai hukum yang adil. Realisme hukum dengan buah fikirannya mengembangkan pokok-pokok fikiran yang sangat berguna bagi penelitian-penelitian yang memerlukan interdisipliner, terutamanya dalam penelitian-penelitian yang memerlukan kerjasama ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.